Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan pasti semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Itu semua karena anugerah, kasih, perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita melakukan saat teduh secara pribadi. Jemaat Tuhan, ayat panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali datang kepadamu dengan kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu akan memimpin kami di dalam terang-Mu sehingga kami boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kami boleh menyembah Tuhan dengan pujian kami, dengan mazmur kami, dan dengan seluruh hidup kami. Kami boleh datang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu menaungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, walaupun saat ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak menyenangkan, tetapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan tetap bersyukur dan kita akan datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang dengan bersyukur dan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku
Jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati karya keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Dimulai dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Pada saat ini kita akan merayakan dan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Mari jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Mary Krisanti. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kami datang untuk kami menyelidiki firman-Mu, dan kami mau hidup dipimpin oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya kuasa-Mu akan menolong setiap kami, memberikan kami hikmat, sehingga segala yang terselubung boleh disingkapkan, dan Engkau memperbarui, mengoreksi diri kami, apa yang membuat kami tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memangkasnya, dan biarlah kami di dalam kehidupan kami boleh berbuah melalui firman yang akan menuntun kami. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu di mana kita memperingati tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Tetapi apa itu Pentakosta? Kita akan melihat di dalam firman Tuhan hari ini.
ya dengan tema Roh Kudus dan hidup orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ya banyak orang kalau ditanyain Pentakosta itu apa sih? Pentakosta adalah hari ketika pencurahan Roh Kudus gitu ya, hari di mana Roh Kudus turun. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, murid-murid sedang berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Jadi sebelum pencurahan Roh Kudus itu mereka sedang memperingati Pentakosta. Tetapi Pentakosta yang seperti apa? Jadi setiap tahun itu kita memperingati Pentakosta, tetapi tidak banyak orang percaya yang tahu benar-benar maknanya Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama itu Pentakosta, Penta itu artinya 50 dan Pentakosta itu 50 setelah Paskah. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu 50 hari setelah Paskah mereka merayakan satu keadaan di mana mereka menerima hukum Taurat, 10 hukum dari Tuhan. Jadi 50 hari setelah Paskah itu mereka memperingati di mana Allah menurunkan 10 hukum. Kemudian ketika kita melihat di dalam Perjanjian Baru itu mereka memperingati hal yang sama, yaitu murid-murid Yesus memperingati hal yang sama, tetapi kemudian di situ ada satu peristiwa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Oleh karena itu di dalam Perjanjian Baru Pentakosta mendapat makna yang baru, yaitu 50 hari setelah Paskah, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, kemudian kita setiap tahun membahas tentang Pentakosta, tetapi sebenarnya bagaimana orang percaya yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, atau orang yang hidupnya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang Kristen, memang semua orang Kristen sudah menerima Roh Kudus, tetapi tidak semua dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian setelah menerima ya udah dibiarin begitu saja. Ini seperti kalau saya menganalogikan, yaitu seperti orang yang beberapa orang diberi jam tangan, di situ jam tangannya itu ada kompasnya, tetapi tidak semua orang menggunakan kompas itu, hanya menggunakan jamnya, tidak menggunakan kompasnya. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka tersesat di jalan, ya tetap tersesat karena tidak menggunakan kompasnya. Nah, seperti itulah, mari kita membuka tanda atau ciri orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi nanti jemaat Tuhan bisa ikuti satu persatu. Kita akan baca saja dari 24 sampai 26. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di ayat 25 adalah kunci. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diterima oleh orang percaya, maka seharusnya kehidupan orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi tidak banyak orang yang setelah menerima Roh Kudus itu kemudian menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh itu. Maka di dalam diri ada pergolakan antara keinginan daging versus keinginan Roh. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada sebuah naluri yang selalu ingin berbuat dosa. Karena apa? Karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 16 ayat 26 ini, kita akan menemukan bagaimana orang yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya menerima Roh Kudus, dan kemudian tidak banyak orang yang
menyerahkan hidupnya, tetapi orang yang menyerahkan hidupnya ditandai dengan apa? Bukan dengan bahasa roh. Bukan orang yang berbahasa roh berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak. Tetapi ada yang namanya buah roh. Walaupun kita bisa melihat buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, dan yang lain-lain. Tetapi di dalam Galatia ini Rasul Paulus itu memberikan satu perbedaan antara yang namanya dipenuhi oleh roh atau orang yang hanya dikuasai dengan keinginannya sendiri. Dia mengadakan satu pembalik, bukan rohnya dahulu, kehidupan rohnya dahulu, tetapi dia mengadakan satu pembalik, disuguhkan dulu kehidupan yang tanpa Roh Kudus. Orang yang hidupnya tanpa Roh Kudus yang pertama, kita melihat di ayat 16, tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah menuruti keinginan Bapa, keinginan roh, keinginan kebenaran, bukan keinginan daging. Dan Rasul Paulus mengungkapkan sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Surat Galatia adalah surat di mana Rasul Paulus tidak memberikan pujian sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu sedang ada perselisihan, sedang ada pertikaian mereka antara orang Yudaisme dengan orang Kristen yang masing-masing mengambil satu ajaran begitu ya, sehingga terjadi yang namanya pertikaian. Nah, kemudian Rasul Paulus menjelaskan yang pertama, kita bisa melihat dari perbuatannya. Dan kita mau introspeksi di dalam diri kita. Kalau kita masih melakukan ini, berarti hidup kita belum dipimpin oleh roh. Yang pertama apa yang menandakan perbuatan yang tidak dipimpin oleh roh, yaitu kedagingannya yang terus muncul. Memang kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Artinya apa? Kita memang sekali pernah melakukan dosa, tetapi tidak terus menerus itu lagi. Kalau kita melakukan hal yang sama, dosa yang sama, itu kita belum bertobat. Kita belum mengalami lahir baru. Kita masih hidup di dalam kubangan dosa. Yang pertama ditandai dengan percabulan, yaitu kelakuan hubungan seks yang amoral, yang tidak normal, begitu ya. Ini termasuk menyenangi gambar, film porno, bacaan porno ya. Ini masuk dalam kategori ini, percabulan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini dalam bahasa Yunaninya porneia. Jadi ketika kita hidup di dalam satu keadaan, saya tahu orang yang kalau terikat dengan gambar-gambar porno, film porno, video porno, itu terikat ya, seperti kalau enggak nonton tuh seperti ada yang kurang atau ketagihan dalam hal demikian. Ya, kita butuh Roh Kudus, kita perlu bertobat untuk meninggalkan itu. Kemudian yang kedua apa? Kecemaran. Kecemaran ini dalam bahasa Yunaninya akatarsia. Ini adalah dosa-dosa seksual atau perbuatan jahat dan kotor, termasuk di dalam pikiran dan hati. Kalau tadi percabulan itu langsung dalam kelakuannya nyata ya, tapi kalau kecemaran ini masuk dalam pikiran, dalam hati ya. Pikiran jahat, pikiran kotor itu sudah mencemari pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu. Ini dalam bahasa Yunaninya aselgeia. Itu adalah perbuatan sensualitas. Jadi itu mengikuti nafsu sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Jadi kalau kita mengumbar, ada beberapa orang yang mengatakan ya itu sebuah penyakit psikologis. Tidak ya, itu dosa yang harus diputuskan. Hawa nafsu itu sehingga kita merasa itu bukan lagi satu hal yang berdosa, itu bukan lagi sesuatu hal yang tidak sopan. Jadi ketika kita hidup dalam seperti ini, pasti hidup kita sedang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memimpin kepada yang benar. Dan berikutnya dikatakan penyembahan berhala. Ini dalam bahasa Yunaninya eidololatria, ya, itu menyembah
benda, roh, atau percaya kepada seseorang, kepada lembaga, kepada benda-benda tertentu yang berkuasa disetarakan dengan Allah atau melebihi Allah. Jadi kalau saudara percaya kepada seseorang, kepada lembaga, setara dengan percaya kepada Tuhan atau melebihi Tuhan, maka itu sedang penyembahan berhala. Kita memang sedang tidak hidup di dalam sinkretisme yang kita menyembah pohon atau menyembah sesuatu yang dengan terang-terangan seperti pada zaman dahulu ya. Tidak lagi seperti demikian. Tetapi ketika kita menyetarakan prioritas kita, ya, entah itu kepada lembaga, entah itu kepada seseorang, kepada benda yang setara sama dengan Tuhan atau melebihi Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Makanya banyak bentuk-bentuk berhala dalam hidup kita. Ketika kita melakukan itu, seharusnya Roh Kudus akan mengoreksi kita. Ya, kemudian yang berikutnya, sihir itu dalam bahasa Yunani parmakeia. Ilmu sihir, ya, menyembah setan, menyembah roh-roh halus. Ada yang bilang ilmu putih, nggak ada ilmu putih, ilmu hitam ya. Semua selain di luar Yesus, selain kita menyembah Allah kita, Kristus Yesus, itu adalah sihir. Kemudian perseteruan. Ini dalam bahasa Yunani ektra. Ya, ini agak susah ya nyebutnya. Ini perseteruan, ini permusuhan yang hebat. Kebencian yang sangat dalam. Ya, ketika orang berselisih paham, orang berseteru itu bukan berseteru ya, orang berselisih paham itu biasa. Tetapi ketika itu mulai mendominasi hidup kita, bermusuhan yang hebat, kebencian yang mendalam, nah itu sudah ada perseteruan. Dan itu pasti bukan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya adalah perselisihan atau eris. Itu bertengkar, kemudian seperti sifat antagonis gitu ya. Itu perebutan keunggulan. Jadi kalau perselisihan itu lebih mau menonjolkan siapa yang lebih unggul. Kalau tadi perseteruan itu benar-benar diwarnai dengan kebencian yang mendalam. Tapi kalau perselisihan ini perebutan keunggulan, ya. Jadi hati-hati dengan itu. Kemudian yang ke-8 adalah penyakit iri hati. Ya, iri hati ini zelos. Dalam bahasa Yunani zelos, bukan jealous ya. Hampir-hampir sama. Ini iri hati itu benci, marah, cemburu akan apa? Keberhasilan orang lain. Itu sedang dipenuhi iri hati. Yang berikutnya Rasul Paulus menuliskan tentang geram. Apa itu geram? Dalam bahasa Yunaninya itu tumos. Geram itu sebuah kemarahan yang meledak-ledak. Kemarahan yang dilakukan dengan meledak-ledak melalui tindakan atau perkataan yang kasar, perkataan yang keras. Nah, itu namanya geram. Geram saya ya. Kalau cuman hanya sekedar begitu belum geram. Geram ini perkataannya kasar, keras, kelakuannya juga keras. Kemudian yang berikutnya itu ambisi untuk diri sendiri, dalam bahasa Yunani eritheia. Ini mencari kekuasaan. Kalau kita sudah dikuasai oleh ambisi diri sendiri, hati-hati ya. Ketika kita mau mencari kekuasaan, ya, karena itu berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus tuh nggak pernah cari kekuasaan di dunia. Tetapi saya heran ketika orang menyebutkan bahwa berkat Tuhan salah satunya adalah kekuasaan. Nggak juga. Yesus tuh nggak pernah cari kekuasaan, nggak pernah cari ketenaran. Tapi herannya di zaman sekarang pengikutnya justru senang kalau menjadi orang yang berkuasa, orang yang tenar, dan ayat yang dipakai selalu kamu akan menjadi kepala bukan lagi ekor. Itu manipulasi ayat. Kita lihat kehidupan Yesus yang ya, kekuasaan dia tidak di dunia ini. Makanya dia nggak sibuk dengan orang
mau berkata apa tentang ajarannya, ya kan? Bahkan ketika Herodes dan yang lain sebagainya mencoba mengincar dia, ahli Farisi dan yang lain sebagainya, karena mereka mencari kekuasaan. Sedangkan Yesus tidak. Sehingga orang kalau mencari kekuasaan itu tidak bisa berada di tempat yang benar. Karena saudara akan sibuk dengan menyenangkan hati orang. Kalau ingat ya, ketika kita sudah sibuk menyenangkan hati orang dan meminimalis kebenaran, ya bukan berarti menyenangkan hati orang itu nggak baik ya, baik. Tetapi kalau harus melalaikan kebenaran, saudara sedang dikuasai oleh hal ini. Mau berkuasa, mau berambisi untuk bisa menguasai. Yang berikutnya pertikaian, diskostasia. Ini memperkenalkan ajaran yang memecah belah. Ini dalam perikop ini itu memakai kata diskostasia, itu hubungannya dengan memecah belah, satu ajaran yang akhirnya memecah belah. Karena ingat waktu itu mereka sedang berhadapan dengan Yudaisme dan yang lain sebagainya. Kemudian setelah ada pertikaian itu roh pemecah. Roh pemecah ini di sini menggunakan kata hairesis. Ini pemisahan jemaat ya ke dalam berbagai kelompok-kelompok. Makanya kalau kita lihat di situ Rasul Paulus itu banyak menegur tentang ajaran-ajaran, golongan-golongan. Karena orang yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan, itu mereka akan tidak bisa bersatu dengan satu dengan yang lain. Ada roh pemecah di situ. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu jemaat, kelompok tertutup tentunya, tetapi yang menghancurkan persekutuan atau anggota tubuh Kristus itu sendiri. Jadi ketika ada itu di dalam diri kita, ya bisa dipastikan gereja yang selalu pecah terus ya. Memang ada masa di mana Tuhan meminta untuk supaya terpecah, bukan berarti supaya saling membenci ya. Terpecah untuk memberitakan Injilnya. Kita melihat Rasul Paulus dan kemudian Petrus, Ananias, mereka nggak satu kelompok. Mereka kelompok-kelompok, tetapi tujuannya bukan untuk saling membenci. Tujuannya justru supaya Injil diberitakan. Nah ini berbeda. Kalau roh pemecah ini kelompok tertutup yang akhirnya menjadi pertengkaran. Akhirnya menghancurkan persatuan gereja itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu ada kedengkian. Apa sih dengki itu? Jadi dengki itu adalah perasaan tidak suka bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Jadi kita menginginkan sesuatu tetapi dikuasai, dimiliki oleh orang lain, sesuatu itu dimiliki oleh orang lain sehingga membuat kita benci. Dan yang berikutnya, nah ini yang saya kira banyak orang yang masih melakukan ya, kemabukan. Ini dalam bahasa Yunani mete. Ini merusak penguasaan diri, merusak mental, merusak fisik dengan minuman keras. Itu nggak usah disebutkan lah ya, saudara mungkin tahu kemabukan yang seperti apa. Tetapi itu hidup yang tidak dipimpin oleh roh. Karena dalam buah roh adalah ada pengendalian diri. Yang berikutnya adalah pesta pora, dalam bahasa Yunani itu komos. Itu bukan berarti kita tidak boleh mengadakan pesta sama sekali, enggak ya. Karena kita lihat dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bagaimana Yesus ketika melayani juga pernikahan di Kana, dia juga membuat mujizat. Dia senang terhadap orang yang sedang bersukacita dan dia sedih kepada orang juga yang sedang mengalami kesedihan. Bukan masalah pestanya, tetapi pesta pora yang dimaksudkan di sini adalah berpesta yang berlebihan. Yang suasana pesta itu dipenuhi dengan minuman keras, kemudian obat-obat terlarang, acara seks dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Kenapa orang lebih suka terhadap hal-hal yang seperti ini? Karena belum menyalipkan kehidupan dagingnya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Jadi ini ada satu pertentangan perbuatan daging dengan perbuatan roh, tetapi firman Tuhan katakan kita harus menyalibkannya. Kita harus menyerahkan kedagingan kita. Di ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kemudian kita mikir, wah kalau begini ya semua orang kayaknya nggak ada yang dipimpin oleh roh, karena semua orang bisa jatuh dalam dosa-dosa ini, ya kan? Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita selalu melakukan terus-menerus tanpa ada penyesalan, tanpa ada perubahan sehingga kita tidak melakukan itu, berarti memang kita tidak dipimpin oleh roh. Kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau begitu nggak mungkin dong. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang bisa melakukan memang diri kita tidak bisa, karena hidup kita ini daging. Diri kita ini terbatas. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Dia yang akan pimpin kita untuk menghindari itu semua, menyalibkan itu semua. Ya, dan ingatlah bahwa semua perbuatan ini itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ada satu meme yang cukup lucu ya, kerjaannya mabok, ya, kemudian ngerokok, ya, berantem, terus kemudian mau masuk surga. Kok punya orang dalam kah? Ya, ada satu meme yang seperti itu. Tetapi ini benar, firman Tuhan memang kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, roh itu ada di dalam diri kita. Dan ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita akan menyalibkan semua keinginan daging ini. Tetapi kalau kita masih menuruti keinginan daging, berarti kita belum menyangkal diri, kita belum menyalibkan keinginan itu, dan kita masih dalam satu tim dengan keinginan daging. Sehingga Rasul Paulus berkata, ini semua tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Cirinya apa? Dia mempunyai kasih, mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, ya, kemudian ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nanti di lain waktu kita akan menjelaskan bagaimana ini semua ya, buah-buah roh. Kita melihat dulu bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh adalah menjauhi segala keinginan daging, menyalibkannya. Semua ini mustahil dilakukan oleh diri kita sendiri, tetapi karena manusia itu punya pilihan mau dikendalikan roh atau mau dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ketika kita memilih untuk dikendalikan roh, maka Roh Kudus akan memimpin kita keluar dari kedagingan kita. Tetapi jika kita memilih diri kita, ya, memilih keinginan kita, ya pasti kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, karena Roh Kudus itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Kita memang manusia berdosa, tetapi kita tidak hidup dengan dosa. Kita tidak hidup dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kemudian kita segera bangkit dan kita bertobat. Jika orang yang dipimpin oleh roh, dia tidak akan gila hormat. Yang terakhir, gila hormat apa? Menantang, menonjolkan diri, kecewa kalau kecewa kalau orang tidak menghormatinya, kecewa kalau kita gagal melakukan ini dan itu, yaitu namanya orang yang gila hormat. Karena apa? Allah menyukai orang yang rendah hati. Tanpa ada kerendah hatian, kita tidak bisa dipimpin oleh roh. Ya, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam diri kita, bagaimana hidup orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana hidup kami bisa dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kami harus menyalibkan semua kedagingan kami. Memang secara manusia
kami tidak mungkin bisa melakukannya, tetapi kami percaya ketika Roh memimpin kami, maka ada kekuatan yang besar untuk melawan setiap keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan firman-Mu yang selalu mendukakan Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu akan memimpin kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Dan biarlah kami semakin hari boleh semakin berhikmat, boleh semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang pada akhirnya setia sampai Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami melakukan pekerjaan Tuhan. Kami sedang hidup di masa-masa sulit, di mana kami harus menyesuaikan diri dengan semua yang baru karena keterbatasan, karena sebuah virus. Tetapi kami percaya Roh-Mu akan memimpin kami kepada kebenaran Allah, kepada apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami di dalam bertumbuh akan Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan menyertai dari saat ini sampai Ia datang kedua kali. Amin. Demikian jemaat Tuhan, serangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan atau perpuluhan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Akhir kata, saya atas nama Kristanti Trihandini mohon undur diri. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.